Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kawan-kawanku. Di sini saya akan mempresentasikan topik satu di mana pemahaman peserta didik terkait tentang menilik keunikan dan juga latar belakang atau karakteristik dari peserta didik. Di mana perkenalan terlebih dahulu, nama saya Fikri Yanuar, di mana NIM-nya adalah 240164034. Di mana di sini ada yang namanya menilik peserta didik sebagai individu yang unik. Di mana di sini ada agar pembelajaran yang menjadi efektif, tentu kita harus yang namanya mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Di mana setelah kita mengetahui karakteristik yang ada di dalam kelas, kita bisa dikatakan memetakan kondisi peserta didik sehingga apa? Sehingga kita memahami karakteristik dari pendidik yang ada di kelas. Untuk apa? Untuk mengelola kelas serta memberikan pengajaran dengan lebih baik apabila Anda berhasil mengetahuinya. Itu adalah yang namanya menilik peserta didik, di mana nanti gambarannya adalah saat pembelajaran kita akan efektif ketika kita mengetahui karakteristik yang ada di kelas kita masing-masing. Di mana di sini ada karakter peserta didik. Apa sih yang kalian ketahui tentang karakter peserta didik? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Tidak. Di sini sudah dijelaskan bahwa peserta didik atau karakternya adalah ciri, kemudian tabiat dan juga watak dan kebiasaan yang dimiliki oleh seorang yang sifatnya relatif tetap. Jadi yang namanya karakter tentu saja terbawa oleh karakter dari kecilnya. Pak, apakah bisa diubah? Tentu saja bisa. Dengan apa? Dengan pemahaman kita, kemudian memberikan arahan. Tentu saja karakter tersebut akan berubah. Yang tadinya jelek, kemudian kita arahkan menjadi lebih baik. Nah, menurut saya karakteristik peserta didik, tentu saja karakteristik peserta didik menurut saya adalah tingkah lakunya peserta didik tersebut. Jadi tentu saja tingkah lakunya apa sih yang dikatakan sebuah karakter. Di sini ada cirinya, ciri peserta didik itu bagaimana, wataknya bagaimana, itu yang namanya karakter menurut saya. Di sini selanjutnya adalah karakter peserta didik dapat diartikan sebagai keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan. Dan di sini ada dikatakan pembawaan lingkungan sehingga mana cita-cita atau tujuannya. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, di mana karakter berarti tingkah laku peserta didik. Ya, kita lanjut. Di mana ada suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak, atau sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik. Nah, jadi efektivitas dari pembelajaran itu tergantung dari bagaimana pemahaman pendidik dalam memahami karakteristik di kelasnya. Mungkin nanti ada di kelas ada agamanya yang berbeda, kemudian status sosialnya yang berbeda, kemudian ada tingkah lakunya yang berbeda. Nah, kita semua sebagai seorang guru harus bisa memetakan dan juga memahami karakteristik tersebut. Di mana pemahaman peserta didik, karakter peserta didik sangat menentukan hasil belajar, ya. Jadi menentukan hasil belajar, sehingga aktivitas yang perlu dilakukan dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Jadi penilaian atau asesmennya harus sesuai dengan karakter peserta didik yang ada di kelas. Lanjut, di sini ada karakter peserta didik, di mana karakter peserta didik itu ada 11. Ya, di sini dimulai dari etnik. Etnik apa sih etnik? Di sini adalah memiliki identitas budaya, bahasa, dan warisan budaya yang sama. Itu yang namanya etnik. Kemudian ada kultural. Apa sih kultural? Berarti yang mencakup nilai-nilai, kemudian norma, kepercayaan, dan praktik yang dianut oleh kelompok sosial. Itu yang nama kultural. Sehingga membentuk identitas individu saling menghargai. Jadi ketika kita sudah mengetahui kultur ini, kita akan bisa menciptakan kelas yang saling
menghargai. Lanjut, di mana ada status sosial. Status sosial itu bisa dikatakan sebagai misalnya dari kalangan rendah, menengah, dan juga atas. Itu yang namanya status sosial. Sehingga tentu saja ketika memperhatikan ini, kita memberikan kesempatan yang adil bagi peserta didik. Lanjut, terkait minat. Di sini minat merujuk pada ketertarikan dan preferensi. Sehingga ketika minat seorang siswa kita ketahui, tentu kita akan mendorong atau memotivasi untuk menuju minat yang mereka inginkan. Itu yang namanya sebuah minat. Lanjut, kita ada yang namanya perkembangan kognitif, di mana perubahan dalam kemampuan berpikir, memahami, memproses informasi. Sehingga di sini pendidik untuk memperhatikan penyajian materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman. Jadi perkembangan kognitif harus yang namanya memperhatikan apa materi yang akan disampaikan. Agar apa sih Pak? Agar mereka bisa memproses informasi dengan keberagaman karakter peserta didik yang ada di kelas. Agar apa? Agar lebih bisa dipahami materinya. Kemudian lanjut kemampuan awal. Di sini kemampuan awal berarti kemampuan yang dari apa? Nggak ada. Oke, kemampuan awal cakup keterangan dan pengetahuan yang dimiliki peserta didik sebelum memasuki lingkungan pendidikan formal. Jadi kemampuan awal itu bisa dikatakan siswa yang belum mengenal apa-apa. Itu yang namanya kemampuan awal. Jadi ketika masuk ke SMP, berarti pengetahuannya masih awal, masih SD. Misalnya SMP sudah belajar aljabar, di SD baru tambah-tambahan atau perkalian. Itu yang namanya kemampuan awal. Baik, lanjut kita lanjut ke gaya belajar, di mana gaya belajar lebih suka belajar mulai pendekatan visual, sementara lebih suka auditori atau kinestetik. Nah, sehingga dengan memahami karakter gaya belajar dapat membantu pendidik menyajikan materi dengan cara yang sesuai. Seperti tadi, di mana kultural. Jadi kita harus memiliki pemahaman kepada pendidik, ke peserta didik ya, mohon maaf, untuk apa? Untuk menyajikan materi dengan cara yang sesuai. Kemudian lanjut ke motivasi. Di mana motivasi apa sih motivasi? Ya, penyemangat ya, ataupun ada dukungan atau dorongan. Untuk apa? Untuk mencapai sebuah pembelajaran yang dituju oleh peserta didik. Itu yang namanya motivasi. Jadi menjadi seorang guru tentu saja harus memotivasi peserta didiknya untuk ikut pembelajaran ataupun untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Jangan sampai kita mengabaikan semua itu ya. Itu yang namanya motivasi belajar. Kemudian lanjut yang ke-9 ada perkembangan emosi. Tentu saja berarti apa? Berarti perubahan dalam pengenalan, pengaturan dan ekspresi emosi seiring pertumbuhan. Nah, jangan memperhatikan yang namanya perkembangan emosi. Ini dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Intinya adalah ketika kita mengenal atau bisa melihat perubahan dari perkembangan emosi, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Lanjut ke perkembangan sosial, di mana sosial berarti perkembangan keterampilan sosial dan hubungan yang sehat. Jadi ketika kita bisa mengetahui karakteristik perkembangan sosial, kita bisa yang namanya memiliki hubungan yang sehat antara mungkin teman dengan teman, kemudian guru atau pendidik dengan peserta didik dan lain sebagainya. Itu yang namanya perkembangan sosial. Kemudian lanjut yang terakhir adalah perkembangan moral, di mana ketika pendidik memperhatikan perkembangan moral, tentu akan membantu mereka memahami dan menginternalkan moral yang baik itu seperti apa. Itu baik adalah karakteristik peserta didik, di mana tadi 11 ya sudah saya terangkan di depan. Kemudian lanjut kita adalah dengan menilai peserta didik sebagai individu yang unik, pendidik dapat apa sih? Setelah kita mengetahui karakteristik peserta didik mungkin tadi 11 ya, di mana ada perkembangan moral, kemampuan awal, sosial dan sebagai bagaimananya ya. Di sini kita disimpulkan
Dengan menilai peserta didik sebagai individu yang unik, kita dapat pertama mengakomodasikan kebutuhan belajar, di mana dengan memahami peserta didik dapat menyediakan pengalaman belajar yang lebih efektif. Yang kedua, ada mengenal potensi dan minat. Tentu saja dengan karakter kita kenal, tentu kita akan mengetahui yang namanya potensi dan minat mereka, passionnya di mana, dan mengembangkan bakatnya. Jadi kita bisa dikatakan ikut membantu mengembangkan bakatnya. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya memberikan dukungan sosial dan emosional. Di sini berarti mendukungkan dukungan sosial dan emosional yang tepat. Kemudian lanjut, yang terakhir adalah mendorong keberagaman. Dengan menghormati keunikan, tentu dengan menghormati perbedaan, pendidik dapat menciptakan lingkungan yang inklusif. Itu tentang dengan menilai. Kemudian dengan menilai pemahaman peserta didik sebagai individu yang unik, pendidik dapat memaksimalkan potensi belajar dan juga pengembangan setiap siswa secara holistik. Jadi ketika kita sudah mengetahui karakter, kemudian kita memahami bagaimana kenapa kita harus mengetahui karakter peserta didik. Nah, ini adalah simulasi. Dengan nilai pemahaman peserta didik dapat memaksimalkan potensi belajar dengan keberagaman karakteristik yang ada di kelas dan juga mengembangkan setiap siswa. Nah, tadi kan sudah mengenal karakteristik satu persatu. Nah, tentu saja bisa mengembangkan keterampilan siswa secara holistik. Lanjut, kemudian ada yang terakhir adalah latar belakang peserta didik, di mana ada 3 latar belakang peserta didik, di mana ada etnik, budaya kultural, dan juga status sosial. Di mana etnik berarti tentang apa? Tentang suku bangsa. Dengan mengetahui etnik, kita bisa yang namanya menyelenggarakan proses pembelajaran yang bisa menghargai satu sama lain, atau bisa dikatakan toleransi. Kemudian lanjut, budaya kultural. Di sini bisa dikatakan berasal dari daerah, sehingga berbagai daerah ya. Berarti misalnya ada Jawa, Sunda, Kalimantan, Bali, dan sebagainya. Itu yang namanya budaya. Dengan proses pembelajaran ini, pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural. Sehingga apa? Sehingga pendidik dalam melakukan proses pembelajaran mampu menyikapi keberagaman. Berarti bisa dikatakan sama seperti etnik, yaitu saling toleransi, menjaga satu sama lain. Kemudian yang terakhir adalah status sosial, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa dari kalangan bawah, menengah, atas, tentu pemahaman materinya berbeda-berbeda. Dan itu variasi sosial ekonomi dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Jangan sampai misalnya ada siswa yang kaya didekatin, kita terangkan, yang mohon maaf yang kalangan bawah dibiarkan. Kalau misalnya gak mudah, biarin, dibiarkan. Itu tidak boleh. Jadi tidak boleh yang namanya mendiskriminatifkan, atau tidak boleh tidak adil lah ya, tidak boleh, harus adil. Oke, simpulannya apa sih Pak dari yang latar belakang ini? Latar belakang pendidik yang bermacam-macam, di mana kita harus menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan juga relevan, di mana harus menyadari dan menghargai keberagaman latar belakang peserta didik yang bermacam-macam, di mana menyediakan dukungan yang sesuai untuk memastikan kesuksesan belajar mereka. Jadi kita harus mendukung dan juga memastikan kesuksesan belajar mereka. Jangan sampai tadi ya, seperti saya bilang tadi, misalnya yang ini difokuskan ini, yang ini tidak usah, itu jangan. Jadi tidak boleh yang namanya membeda-bedakan. Kita harus yang namanya kesuksesan belajar itu bersama-sama. Baik, sekian untuk presentasi pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang keliru ataupun belibet ya, mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf.